yang baru datang dari daerah dengan kategori zona merah, apalagi Jakarta dengan kasus kematian dan kasus terkonfirmasi positif tertinggi, itu memang jadi yang kita prioritaskan untuk diawasi, Mbak. Jadi masuknya dia kategori ini nanti langsung PP atau pelaku perjalanan. Jadi begitu nanti beliau keluarga sudah datang ke sini, kami kunjungi lagi ke sini. Kita untuk melakukan screening ada atau tidak gejala yang dialami oleh ketiganya. Selanjutnya kalau tidak ada gejala yang dialami, mereka bertiga tetap harus dalam karantina mandiri. Karantina mandiri selama 14 hari dari awal kedatangan. Kalau dalam jangka waktu 14 hari itu kok mengalami gejala batuk, pilek, demam, diare, yang kenaikan suhu tubuh sampai dengan 38 derajat Celcius, disarankan untuk tidak segera ke puskesmas atau ke instansi kesehatan, tetapi menghubungi petugas setempat. Maksudnya petugas yang kemarin men-screening. Kenapa? Karena memang untuk datang ke instansi kesehatan itu harus dihindari terlebih dahulu. Jadi kami nanti yang akan memeriksakan ke sini, kita pantau, kita awasi ulang apakah ini statusnya meningkat jadi ODP atau orang dalam pengawasan atau tetap PP pelaku perjalanan, seperti itu, Mbak. Yang jelas nanti kakaknya jenengan itu memang harus benar-benar taat, memang harus benar-benar mematuhi karantina mandiri selama 14 hari. Setelah karantina mandiri 14 hari itu selesai, nanti bisa WA bidan atau mungkin lewat Pak Bayan atau Pak RT untuk dimintakan surat keterangan bahwa sudah selesai karantina mandiri selama 14 hari dan tidak mengalami gejala sakit seperti yang dimaksud. Itu nanti mintanya di puskesmas, tapi menjaga nih biar tidak kembali ke puskesmas tadi, kita nanti lewatnya perangkat desa atau bidan desa, seperti itu. Jadi benar-benar tolong dipahami. Yang nanti yang di rumah untuk jaga-jaga ya, mungkin Bu Ambar sudah menyampaikan, Pak Bayan juga sudah menyampaikan, untuk desinfeksi permukaan. Jadi alat-alat yang sering dipegang bersama, engsel pintu, remote TV, kemudian ruang tamu, ruang keluarga gitu, itu harus dilakukan desinfeksi mandiri. Caranya pripun itu ya dengan kita mengepel lantai dengan larutan desinfeksi anti kuman, itu sudah namanya sudah desinfeksi. Tapi nanti nggih, cairan yang buat ngepel itu diencerkan ya Mbak nggih. Itu kan sudah banyak sekali aturan yang ada. Untuk engsel pintunya, untuk tempat-tempat yang lain nanti bisa disemprot, jadi tidak hanya terbatas pada lantai itu. Kemudian usahakan untuk alat makan, alat minum selama 14 hari tidak bersamaan. Nyucinya juga disendirikan, ditempatkan sendiri. Ya kita pokoknya waspada aja lah, termasuk seperti pakaian dan sebagainya. Kemudian kamar yang digunakan oleh mereka bertiga juga harus rutin didesinfeksi, seperti itu. Yang jelas kalau merasakan gejala, ada gejala mulai batuk pilek dan sebagainya, harus segera lapor dulu. Nanti nomornya Bu Ambar dengan save aja. Iya. Mungkin bisa dijelaskan 3 hari sekali atau setiap saat? Nah, kalau untuk jam? desinfeksi kalau jenengan menggunakan Baiklin atau hidrogen peroksida atau H2O2, itu dia lebih tahan lama, itu sebenarnya tahan seminggu tanpa dilap. Tapi karena ini kan tingkatnya rumah tangga, sebaiknya tiap hari minimal sehari sekali lah. Jadi kayak jenengan ngepel lantai bersih-bersih kan sehari 2 kali, seperti itu saja. Jadi COVID kalanya kan karena wong resikan gitu Mbak. Kemudian untuk makanan yang dikonsumsi mungkin ada yang khusus, Dok? Kalau untuk makanan yang dikonsumsi jelas, karena kita mainnya di sini adalah antioksidan, stimulasi kekebalan tubuh, jelas-jelas makanan yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E. Sayur dan buah, serta jangan lupa dilengkapi dengan protein. Gitu. Untuk vitamin yang paling disarankan, Dok? Kalau vitamin disarankan biasanya Bu Ambar yang lebih paham. Vitamin C aja. Vitamin C.